Tuhan itu Esa. Nggak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Ketika orang-orang yang berjumpa dengan dia dalam situasi menyembah dia, maka dia juga tidak menolak penyembahan itu. Tadi gitu loh. Saya udah sampaikan juga ya kepada Anda bahwa Yesus berkata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu jadi catatan untuk kita, kan gitu, di Yohanes 5 nomor 30 itu. Ngapain kita mau menuhankan orang yang gak bisa apa-apa, Pak? Makanya Yesus menyuruh menyembah siapa? Sembahlah Allah. Hanya kepada dia saja engkau berbakti, bukan menyembah dirinya. Lagi pula, saya membawakan Matius 7 nomor 21 tadi, kehendak Bapa di sorga itu nggak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Titik poinnya sampai di situ. Yesus tidak ada minta sembah, Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan, Bapa di surga pun juga tidak mengatakan sembahlah Yesus atau Tuhankan Yesus. Enggak. Gitu. Tapi apa hidup yang kekal itu? Bagaimana yang disampaikan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Kan kayak gitu, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Gak ada dia mengatakan tiga dalam satu. Makanya kan dia mengutip Ulangan tuh juga ya. Ulangan 6 nomor 4 dikutip Yesus dalam Markus 12 tuh. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Gak ada. Tiga dalam satu, Pak Ustadz. Artinya saya, ini katakan saya. Saya kasih ini logika ini, Pak Ustadz. Ini saya, nama saya Brian. Ketika saya punya pikiran, ya pikiran, roh, ketika juga saya punya percakapan atau firman, kata-kata, maka itu kata siapa? Ya kata Brian. Pikiran itu pikiran siapa? Ya pikiran Brian. Nah, itulah Brian. Artinya, makanya selalu hampir tidak ada perbedaan, hampir sama-sama. Jadi agak-agak memang, makanya itulah yang menjadi persoalan Yesus ketika datang ke dunia, seolah-olah dia itu adalah Allah, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kira-kira artinya persoalan masalah apakah Yesus pernah meminta untuk dia bilang sembahlah saya? Tidak. Tetapi ketika murid-muridnya menyembah dia, ketika orang-orang yang berjumpa dengan dia dalam situasi menyembah dia, maka dia juga tidak menolak penyembahan itu. Itu Tidak masalahnya, menolak. Pak Ustaz. Karena dia adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah. Firman, jadi kata-kata atau firman Allah, jadi sama dengan yang kubilang tadi, roh itu adalah akal dan pikiran, maka satu siapa itu? Ya Brian. Itu kira-kira, Pak Ustaz. Bentar, Maksudnya Pak. perkataan saya adalah Brian, akal dan pikiran saya adalah Brian. Apakah salah ketika saya adalah Allah yang berkuasa? Contoh, mohon maaf Pak Ustaz. Mohon maaf, ketika saya adalah Allah yang berkuasa, karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika melalui perkataan saya, melalui firman saya jadikan diri saya menjadi manusia. Apakah salah? Apakah tidak mampukah Tuhan melakukan hal itu? Baik. Ya. Saya akan jawab. Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Berkaitan yang Anda sangkalkan kepada saya, sayangnya Anda bukan membawa perkataan Yesus gitu, tetapi Anda membawa perkataan dari tulisan Yohanes, yang mana tulisan Yohanes itu bukanlah ajaran dari Yesus. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri mengetahui tentang dirinya, bukan Anda, bukan Yohanes. Itu pasti. Nah, ketika kita katakan ya Yesus itu ada di muka bumi, lalu dia itu adalah firman menjadi manusia, harus ada verifikasinya dari Yesus. Di mana dia pernah mengaku dirinya berasal dari firman? Kan nggak pernah ada. Nggak bisa kita tuduhkan bahwa Yesus itu dari firman. Catat dulu di situ. Yang kedua, firman itu jadi manusia. Sejak kapan Yohanes lihat firman jadi manusia? Sehingga dia berani menuliskan hal tersebut. Tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa Yohanes lihat firman jadi manusia? Kan kayak gitu, perlu pertanggungjawaban yang lebih gitu. Karena kalau kita tuduhkan untuk Yesus juga nggak ada verifikasi. Sayangnya seperti itu, Pak. Nggak ada Yesus mengaku aku adalah Allah, aku adalah firman, nggak ada.
Perlu dicatat dulu di situ. Itu hanyalah tulisan dari Yohanes yang dipakai oleh dogma Kristen agar gimana caranya memahami Tritunggal. Saya udah tahu itu, udah tahu mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu saya udah tahu. Terus Pak, ya tadi kata Anda Tuhan bisa maha segalanya. Betul. Tuhan maha segalanya, bisa apa saja. Tapi masalah Tuhan itu Bapak ya, bukan masalah bisa atau tidak, tapi Tuhan itu pantas atau tidak. Kita sebagai manusia, saya dan Anda tuh manusia. Anda manusia, saya manusia. Anda Islam, saya Islam, Anda Kristen. Kalau kita sama-sama makan nasi di restoran, pantas kita makan nasi. Kan jawabannya pantas kita makan nasi di restoran. Tapi kalau kita makan berdua ya, saya dan Anda makan kotoran, pantas gak? Kan gak pantas kita makan kotoran sebagai manusia. Meskipun kita bisa mampu memakan kotoran tersebut. Bisa kita mampu makan kotoran, tapi gak pantas buat kita. Nah, bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Pak, Tuhan itu dilahirkan oleh perempuan. Konteksnya Pak Ustaz, jangan lari kemana-mana. Konteksnya adalah sesuai dengan keinginannya, keinginan sang Bapa atau Allah. Artinya keinginannya ini nggak ada yang bersalah. Jangan kita artikan bahwasannya ketika dia bisa menjadi manusia maka dia bisa menjadi ini segala macam. Tidak. Tapi artinya ketika apa yang menjadi rancangannya dan kehendaknya, keinginannya, maka jadi sesuai ya, dengan kalau gitu saya tanya Pak, iblis dengan manusia lebih berdosa mana? Kalau masalah iblis dengan manusia, artinya karena persoalan masalah iblis ini adalah banyak juga yang bilang bahwasanya dia orang bapak dusta. Persoalan ya masalah, gini, yang saya mau tanya, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Ya jelas iblis. Jelas artinya ketika manusia berdosa maka dia akan masuk neraka. Kan bisa nggak Tuhan jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Kan tadi konteksnya sudah saya sampaikan Pak Ustaz. Artinya ketika dia menjadi sesuai dengan keinginannya. Katanya kan dia mengasihi Pak. Di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan kayak gitu. Betapa besar kasih Allah katanya. Kalau iblis itu kan juga makhluk dia, lebih banyak dosanya daripada manusia. Kenapa dia nggak jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena itu pembangkang Pak Ustaz, pemberontak. Sedangkan manusia adalah ciptaannya. Berarti tidak sesuai dengan firman-Nya tadi Bapak. Begitu besar kasih sayangnya, nggak sesuai berarti. Pilih-pilih itu namanya. Artinya ini kita pilih iblis ini siapa? Artinya apa namanya? Kalau iblis ini, kalau kita baca persoalan masalah, kalau kita bisa simpulkan masalah iblis ini, artinya memang bandel Pak Ustaz. Nggak bisa dibilangin. Artinya nggak bertobat juga. Makanya ketika Yusuf kan ada dua tidak diterangkan ketika penyaliban. Apa yang terjadi? Satu adalah pernah dibahas oleh Pak Ustadz, masalah Petrus, dia menyangkal Yesus waktu Padehe naik. Nah, jadi ketika, dan itu sudah dinyatakan oleh Yesus bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali Petrus. Tetapi kenapa bisa selamat si Petrus? Karena dia bertobat. Nah, bagaimana dengan Yudas yang menjual Yesus? Dia tidak selamat karena dia tidak bertobat. Itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi persoalan masalah siapa yang besar dosanya, manusia atau apa, ya artinya iblis. Tapi kita ini adalah manusia ciptaan yang tertinggi atau paling mulia, hasil karya tangan daripada Allah sendiri. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan iblis, makanya dia bilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Anaknya itu siapa? Yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia dan disalibkan untuk menggantikan, menghapus dosa manusia. Itu kira-kira Pak Ustaz. Berarti betul kata saya. Berarti ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas memang dia jadi iblis. Kan sudah saya sampaikan tadi. Sepakat kita itu Pak Ustaz. Sesuai berarti konteks gini, yang diinginkannya.
nggak bisa Bapak klaim dia bisa jadi apa saja. Gugur klaim itu. Bisa jadi apa saja sesuai dengan konteks yang diinginkannya, Pak Ustadz. Eh, Artinya ketika dia, apa alasannya ketika dia jadi manusia? Karena satu-satunya cara menebus manusia dari dosa adalah hanya dengan darah. Hanya dengan darah menebus kesalahan dengan orang. darah manusia. Dengan darah hewan dulu, dengan darah binatang. Artinya kalau kita berdosa, maka wajib kita potong sembelih dan darahnya kita persembahkan untuk Allah yang di atas. Nah, Lalu? makanya kan pernah saya sampaikan ke Pak Ustadz ketika kita diskusi sebelumnya, bahwasanya kita para nabi berlaku sampai pada zaman Nabi Yohanes atau Yahya yang membaptis Yesus. Baik. Nah, makanya tidak berlaku lagi persoalan masalah ketika kita berdosa kita sembelih hewan atau apa lalu kita persembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah menjadi pengganti daripada darah penebusan. Nah, ini yang kacaunya Pak. Nabi mana yang pernah mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia? Coba tunjukkan sama saya nubuatannya mana? Mohon maaf, Kalau Ustaz, dulu-dulu kita- Pak, ya, Iya. kalau dulu-dulu orang pakai domba, pakai kulit hewan, pakai kotoran hewan, bahkan tai sapi Iya. pun jadi penebus dosa Pak dulu. Bara Darah, api Pak jadi Ustaz, penebus darah. dosa. Darah. Iya. Darah juga, kulit Iya. hewan, domba juga jadi penebus dosa. Iya. Nah, nabi mana yang menubuatkan nanti di tahun abad pertama akan datang Tuhan menjelma jadi manusia, lalu mengucurkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Penebusan dosa manusia memakai darah manusia. Artinya apa? Minta tumbal itu. Di perjanjian lama memang nggak disebutkan masalah darah, Pak Ustaz. Tetapi masalah penebusan dosa mengenai Isa atau Yesus ini adalah itu diklaim dan dikonfirmasi di dalam perjanjian lama. Saya lupa ayatnya. Tapi masalah darah, jadi artinya darah, makanya darah ini artinya enggak. Tapi artinya Yesus itu adalah darahnya untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Ada di kitab perjanjian lama itu. Masalahnya di mana perjanjian lama yang mengabarkan bahwa darah Yesus yang akan menjadi penebus dosa itu di mana? Bukan darah Yesus, Pak Ustaz, darah anak domba. Ya, darah manusia itu. Ya, anak domba ini siapa? Adalah mengarah kepada Yesus. Saya lupa, mohon maaf, saya lupa. Saya di mobil ini, mungkin saya bisa search ketika saya nggak bawa HP, hanya satu saya bawa HP. Dan itu ada ayat. Ketika di room nanti kemudian saya naik, pasti saya akan konfirmasi. Ya, gak apa-apa Pak. Kan kita diskusi nggak malam ini juga. Besok-besok masih ada Ya, jika ada umur saya kan gitu. beberapa kali naik ke room Pak Ustadz. Ya. Ya iya. Artinya begini aja Pak. Apa yang diajarkan Yesus itu dudukkan sesuai pada tempatnya gitu. Kalau dia tidak pernah mengajarkan Trinitas 3 dalam 1, nggak perlu gitu kita mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Nggak perlu. Sesuaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Katanya pengikut Yesus, tidak membangkang Yesus. Di 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan bagaimana kita hidup agar Yesus itu juga hidup seperti kita hidup, kan gitu. Jadi kita itu meniru Yesus kalau percaya dengan Yesus. Bagaimana Yesus hidup, kan kayak gitu. Dia seperti apa waktu dia hidup. Dia sunat, dia puasa, dia sujud. Ya harus kita ikuti. Bukan kita dudukkan dia itu dengan ucapan-ucapan orang lain yang tidak Yesus ketahui. Daripada ya tidak jelas gitu ya Pak ya, tidak jelas, lebih baik konkretnya itu ikuti apa kata Yesus. Yesus tidak pernah Pak mengkonfirmasi perkataan Yohanes, perkataan Lukas, perkataan Markus, perkataan Matius. Gak pernah diverifikasi oleh Yesus itu tulisan. Yesus kagak pernah kenal dengan tulisan itu. Coba Anda buka di Markus 1 nomor 14 tuh ya. Yesus di situ membawa Injil Kerajaan Allah. Mana kitabnya? Belum ada lagi kitab-kitab Yohanes, kitab-kitab Matius, kitab-kitab Markus, belum ada itu Pak. Jadi Yesus itu sudah bawa ajaran. Bawa ajaran bukan dari ajaran Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Yang membuat kita beda itu Pak hanya satu. Hanya satu ya. Kalau kita mengikuti patokan kata Yesus saja, kita nggak beda. Nggak bakal beda. Karena ajaran Islam itu selaras dengan ajaran Yesus. Yang membuat kita beda itu karena Anda mendengarkan doktrin atau dogma dari tulisan penulis kitab Anda yang lain. Contoh tadi Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Itu bukan ajaran Yesus, bukan perkataan Yesus, tapi catatan dari Yohanes. Itu yang bikin kita beda.
Andaikan Anda mengambil kosakata Yesus saja, sembahlah Allah, ya, kepada Dia saja engkau berbakti. Terus dia sujud, dia berdoa, sama dengan Islam, gak ada bedanya gitu. Gak ada bedanya. Yang membuat kita beda Jauh itu beda kita, Pak adalah Ustadz. Mohon maaf, doktrin. jauh beda. Ya. Jadi Doktrin begini, dari Pak Ustadz. di luar Yesus gitu. Ya, begini Pak Ustadz. Artinya benar bahwasannya juga Yesus mengatakan bahwasannya bla 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 bla, artinya hanya ada satu Tuhan. Itu kita konfirmasi juga. Dia berbicara dalam hal apa itu? Bukankah ada tadi gelarnya guru? Artinya dia mengajarkan para muridnya. Jadi makanya ketika kita tidak memahami apa artinya anak domba, apa artinya guru, apa artinya juru selamat, Mesias, anak Allah, maka pasti kita salah mengartikan, Pak Ustadz. Salah satu hal yang boleh saya sampaikan di rumah ini bahwasanya Yesus itu adalah guru. Apa fungsi dan tugas daripada guru adalah menyampaikan sesuatu hal kepada murid-muridnya. Jadi salahkah ketika Yesus disebut manusia? Ya tidak, karena pada saat itu juga dia datang menjadi manusia dan dia menjadi seorang guru mengajari kita ini, Pak Ustadz. Nah, persoalan tadi yang Pak Ustadz bilang bahwasannya hampir sama kita sebenarnya. Nah, hampir sama, hanya beda masalah satu Allah. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, bukan juga saya membuat jarak jauh di antara kita. Mohon maaf, artinya terlalu banyak perbedaan kita Pak Ustadz. Terlalu banyak. Hanya saya orangnya toleransi Pak Ustadz. Saya mengikuti ajaran Yesus, ajaran kasih. Karena tidak ada satu ajaran Yesus pun yang bertentangan dengan kita manusia sampai pada saat ini. Ya, artinya duluan Yesus daripada Nabi Muhammad, tetapi mohon maaf ajaran Yesus sampai saat ini masih relevan dan sampai selamanya akan relevan. Karena tidak ada satu ayat pun ajaran Yesus yang menyampaikan bla 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 bla. Jadi mohon maaf, salah satu contohnya, hanya satu contoh Pak Ustadz. Satu contoh masalah kerajaan surga. Apa yang disampaikan oleh Yesus bahwasanya tidak kawin, tidak ada persoalan kawin dan dikawinkan di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi di kita juga, ini hanya satu item saya ambil ya, contohnya. Di kita, mohon maaf, artinya tadi saya baca di Al-Quran bahwasanya apa upah bagi orang kita yang masuk surga. Tadi saya baca itu ada beberapa poin yang menjadi upah kita. Mohon maaf saya tidak bisa berbicara dalam room ini. Ya. Ya Itu gini kira-kira. Pak, saya sampaikan kepada Anda ya Pak ya. Yesus sekali lagi tidak ada mengajarkan seperti yang Anda katakan. Kita berbeda, betul. Kita beda. Yang membuat kita beda itu apa? Karena Anda terpapar doktrin gereja. Anda mengambil cuma bukan ucapan doktrin Yesus. gereja itu Pak Ustadz. Bukan Bentar dulu, Pak. Gereja. Iya. Jadi gini, Anda mengambil perkataan Yesus saja, ya, tidak mengambil dari dogma yang lain di luar Yesus, maka ya itu sama, ajarannya sama. Mohon maaf Pak Ustadz, saya potong sebentar. Artinya konsep Pak Ustadz dan ajaran Pak Ustadz boleh Pak Ustadz apa, tapi mohon juga jangan bertahan. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi bahwasanya Yesaya 9 ayat 5 itu, bahwasanya itu bukan kepada Yesus, itu kepada Hizkia, kepada Yosia atau Hizkia ya. Tapi mohon maaf, itu kepada Yesus Pak Ustadz. Allah perkasa, Raja damai. Jadi artinya kita boleh beda pandangan, namun jangan memaksa Pak Ustadz. Itu kira-kira. Saya tahu. Saya hanya memberikan kritikannya bagaimana Yahudi menerjemahkan Yesaya 9 nomor 6. Kayak gitu. Yahudi mengatakan itu adalah Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Ya, Tuhan yang Maha Perkasa. Itu arti Hizkia dalam bahasa Ibrani. Makanya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Makanya kalau yang mengambil di perjanjian lama tidak ada tentang Yesus itu, Pak. Nggak ada. Gitu, apalagi menebus ya memakai darah manusia itu nggak ada. Kalau darah hewan dari dulu darah hewan. Saya tahu, makanya yang saya sampaikan kepada Bapak, lihat apa yang dikatakan Yesus. Itu nggak berbeda dengan ajaran Islam. Yang membuat kita beda itu dogma dari ayat-ayat di luar Yesus. Contoh tadi Yohanes 1 pasal 1 itu kan bukan perkataan Yesus toh.
itu adalah tulisan Yohanes yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena tidak ada konfirmasi dari Yesus. Mau kita pakai iman buta seperti itu? Itu ilham Pak Ustadz, itu ilham. Artinya sama dengan persoalan misalnya di kita Al-Quran, kita di agama kita, artinya ada Al-Quran, mohon maaf bukan saya apa ini, ada Al-Quran diturunkan dalam satu malam, Lailatul Qadar ya. Artinya siapa saksinya? Mohon maaf, ini saksinya siapa? Ketika Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh lalu mendapatkan apa? Tetapi mohon maaf, ketika dalam hal-hal banyak hal, termasuk ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh 5.000 orang, ketika dia terangkat ke surga, ketika juga dia disalibkan, terbukti juga banyak saksi-saksinya, bahkan makamnya juga ada sampai saat ini. Dan ketika juga ia bangkit dari antara orang mati, saksi-saksi dia banyak Pak Ustaz. Para murid dan orang-orang juga menyaksikannya. Jadi artinya persoalan Pak Ustadz bilang itu tidak dikonfirmasi oleh Yesus. Saya sepakat apa yang menjadi konsep Pak Ustadz. Tapi itu berlaku untuk Pak Ustadz, bukan berlaku untuk saya. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, karena di dalam Yesaya Allah pernah mengatakan, aku sendiri akan diam di tengah-tengah umat pilihanku, bangsa Israel. Makanya Yesus bilang di dalam Matius, karena itu memang semacam utusan dia. Artinya sebelum dunia dijadikan, ya artinya sebelum di dunia dijadikan, aku telah ada. Ya, bahkan Abraham bapamu Ibrahim bersuka cita melihat hari-hariku. Nah ini kira-kira yang memang kadang-kadang memang itulah yang menjadi persoalan kita Pak Ustaz. Ketika kita melihat Yesus itu manusia, maka jelas dia bukan Tuhan. Jelas kita harus sepakat itu. Dan itu pasti tidak diterima oleh akal. Masa sih Tuhan bisa menjadi manusia? Ya kenapa rupanya tidak? Allah itu Allah yang maha kuasa. Artinya yang keluar dari dalam diri Allah itu adalah firman. Tidak ada yang terjadi tanpa firman, semua karena firman. Makanya juga persoalan masalah keilahian Yesus itu bagaimana? Pernah juga kita disinggung masalah Elia pernah membangkitkan orang mati. Artinya iya sah. Tetapi apakah ada orang yang pernah membangkitkan orang seperti Lazarus 4 hari lamanya di dalam kubur, tapi hidup kembali? Itulah buktinya bahwasanya Sang Yesus itu adalah pemilik hidup. Makanya Yesus bilang, aku kebangkitan dan hidup. Aku adalah, ini perkataan Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah itu kira-kira Pak Ustaz. Ya. Baik Pak, sebelum Elia itu Abraham pun dia meletakkan mencincang burung, lalu dia letakkan di bukit. Habis itu disatukan Tuhan lagi, ya Tuhannya Abraham menyatukan kembali burung tersebut, dan burung itu hidup lama, bukan cuma 4 hari. Artinya bukan cuma Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Elia bisa, Tuhannya Abraham juga bisa. Kayak gitu. Belum Pak, sabar dulu Pak. Tadi saya dengerin Anda. Oh iya. Sabar dulu. Iya, kan artinya apa? Tuhannya Abraham yang memiliki apa? Memiliki kematian dan kehidupan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Contoh burung tadi gitu. Telat kalau Yesus. Elia sebelum Yesus juga kan kayak gitu. Yesus itu membangunkan Lazarus 4 hari kata Anda. Oke lah. Kalau yang burung tadi hidup itu lama. 4 hari sudah masuk kubur Pak Ustaz. 4 hari sudah kubur. Kayak gitu. Kan udah masuk lama Udah dihidupkan, habis itu 4 hari masuk kubur kan kata Anda. Terus kata Anda juga pasti Pak Ustaz baca masalah Lazarus itu Pak Ustaz. Pasti Pak Ustaz melewatkan itu. Gini Pak, ya selain itu masalah kebangkitan kan saya juga memberikan masalah orang kudus di Matius 27 itu. Itu ada yang bangkit sendiri selain Yesus, orang kudus banyak pula. Lalu jalan-jalan ke tengah kota. Itu kayak gitu. Itu ketika Yesus bangkit, benar. Itu saya akui, benar. Nah, lebih duluan mereka bangkit sebelum Yesus itu. Rohnya. Dan hanya banyak yang menampakkan
yang menampakkan diri ke kota Kudus. Nah, kan kayak Iya. gitu. Entah kemana itu orang-orang yang bangun, yang bangkit itu nggak tahu juga saya. Nggak ada ini lagi, nggak ada lagi ceritanya. Sampai kemana dia jalan, terus apakah dia balik ke kubur? Nggak ada gitu. Di Matius 27 Yang itu. bisa mengkonfirmasi itu adalah para murid-muridnya, Pak Ustaz. Ya. Ah, terus kayak gini ya. Terus kayak gini, Pak. Dari pengajaran Yesus ya. Kok berisik di tempat Bapak ya? Mengganggu konsentrasi diskusi Oh, jadinya. udah aku tutup. Ada kereta tadi ya. Oh, kereta, iya 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 ya. Jadi gini Pak ya, kalau untuk yang lain-lainnya ya saya agak lupa tadi apa yang Anda sampaikan kan kayak gitu. Saya hanya membantah gitu, hanya membantah apa yang Anda sampaikan karena tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Contoh Anda tetap mengatakan kepada saya hanya berlaku bagi saya. Lah, gimana Pak standar yang sama akan saya gunakan gitu? Semuanya dalam membaca buku kita memahami bahasa Indonesia. Standar yang sama akan saya gunakan baik di kitab saya maupun di kitab Anda. Kalau kita memahami dengan bahasa Indonesia, kita memahami pakai bahasa Indonesia. Kalau Yesus mengatakan aku kata Yesus, ya, adalah utusan, maka tidak bisa kita lebih-lebihkan menjadi Tuhan gitu. Lalu mau macam mana? Tadi masalah pantas atau tidak. Satu hal juga Pak, saya udah sering katakan kepada teman-teman yang Kristen juga, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia, tidak pantas disusui manusia, tidak pantas diseret manusia. Ada yang tidak pantas gitu bagi Tuhan. Begitu pula kita manusia ciptaan ini aja ada yang nggak pantas kita makan kotoran sebagai manusia gitu loh. Apalagi bagi Tuhan nggak pantas Tuhan itu jadi manusia sampai disusui Kenapa nggak manusia. pantas, Pak Ustadz? Kenapa nggak pantas? Nah, kenapa Padahal tidak manusia itu pantas? adalah Karena manusia hilang ciptaan. mahanya. Hilang mahanya, Pak. Kalau dia nongol, dia berarti udah tidak maha adil. Coba saya tanya sama Bapak satu hal. Ya, coba perhatikan, tolong jawab dengan jujur. Ya, Ya. kita cari keadilan Tuhan yang nongol nih. Tuhan Bapak, pada abad pertama, turun di abad pertama di satu kampung yang namanya Nazaret selama 33 tahun, betul? Oke, Tuhannya Bapak Yesus turun di Nazaret selama 33 tahun. Selama itu orang-orang di Nazaret dapat melihat Tuhan dengan matanya, betul nggak? Dapat melihat fisik Tuhan dengan mata. Oke? Bagaimana Pak Ustadz? Selama Tuhan turun di abad pertama, ya, Ya. Yesus Anda turun di abad pertama, orang-orang Nazaret itu bisa melihat fisik Tuhan dengan mata. Benar. Sepakat? Nah, sekarang kita tahun 2025 tidak dapat melihat Tuhan dengan mata. Sekarang saya mau tanya, mana keadilan Tuhan Anda yang namanya Yesus tadi terhadap mata seluruh orang di muka bumi? Silakan dijawab. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Artinya ketika tadi pernah terjadi satu persoalan. Syukran Bang As. Rasulnya Thomas mengatakan bahwasanya aku tidak percaya ketika aku tidak melihat Yesus. Ini setelah penyaliban ini, Pak Ustadz. Jadi kata rasul-rasul yang lain bahwasanya Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas ini nggak percaya. Jadi, sebelum aku melihat tangannya dan berjumpa dengan dia, saya tidak akan percaya. Akhirnya tiba-tiba datanglah Yesus di kerumunan. Di dalam satu rumah dia datang tiba-tiba. Dia bilang, "Hai Thomas, mengapa engkau tidak percaya? Ini aku coba lihat, rabalah aku, karena hantu tidak punya daging. Hantu tidak punya tulang." Jadi diraba Thomas, tangannya ini bekas paku, artinya begini. Nah, kemudian apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi artinya bukan Tuhan tidak adil. Masalah persoalan dia datang di Nazaret, lalu bagaimana dengan kita yang sampai pada saat ini, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Filipus, ketika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa di sorga. Karena seakan-akan seolah-olah dia itu adalah Bapa. Nah, seakan-akan. Jadi artinya kalau kami pribadi, orang-orang Kristen, tidak keberatan persoalan itu Pak Ustaz.
Artinya Baik. itulah gunanya. Ya. Mohon maaf saya Saya lanjutkan. tanggapi, Pak. Ya. Oh ya, oke. Sama halnya dengan di dalam Al-Quran kita, ya, sama halnya dengan dalam Al-Quran, artinya ada beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, kalaulah saya boleh juga tanya balik ke Pak Ustadz, persoalan masalah ketika Yesus bayi, dia bisa berkata-kata, itu kan ada di dalam Al-Quran. Kemudian Yesus juga menciptakan burung dari tanah liat. Lalu pertanyaannya, saksinya siapa dan kenapa ini tidak terkonfirmasi di dalam hal sebesar ini? Ini besar ini Pak Ustadz. Ini mujizat besar ketika dia berkata-kata saat bayi dan dia menciptakan burung dari tanah liat. Kenapa tidak terkonfirmasi di dalam penulis Yohanes, Lukas, Markus, Matius? Jadi mohon maaf Baik. kalau saya balik siapa saksi dari para penulis Al-Quran kita saat ini? Karena mohon maaf Baik. juga saya tahu Al-Quran ini dalam beberapa ditulis termasuk juga para sahabat Nabi dan kemudian juga pada zaman Utsman atau lalu di semuanya, kemudian juga kalau saya tidak salah juga, kalau saya tidak salah ngomong, dari beberapa negara versi Al-Quran ini dulu berbeda-beda, lalu disatukan semuanya disatukan karena beberapa berbeda kata-kata lalu disatukan di Mesir kalau saya tidak salah. Mohon maaf kalau Oke, saya salah Pak Ustadz. Ya. Baik, itu bukan berbeda, Pak, tapi kiroat yang berbeda, cara baca, bukan huruf yang berbeda, tapi cara baca yang berbeda. Terus Pak ya, tadi yang Anda katakan tentang bertanya ya masalah Al-Quran. Ya, Anda bertanya tentang masalah Al-Quran, kenapa sih di Alkitab Anda tidak dijelaskan? Ya, bisa saja Tidak Pak, ya tercatat, Allah tidak tercatat, ya tidak tercatat Karena ya. itu hal Artinya besar. Ya, benar Pak Ustadz. Gini Pak, kagak usah heran Pak untuk masalah burung. Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat lalu dia tiup dan jadi burung. Anda nggak usah heran masalah itu. Kenapa tidak dicatatkan? Karena Yesus aja dari 13 tahun sampai 29 tahun nggak ada catatannya. Gitu. Kan gitu. Jadi kalau cuma satu peristiwa yang disingkat Allah di Jangan Al-Quran. kemana-mana dulu Pak Ustadz. Artinya bukan Ya, kita bentar. Ini yang saya bilang, artinya kenapa nggak terkonfirmasi hal sebesar ini? Itu kira-kira Ya Pak Ustadz. gini, Ya. artinya Pak gini, ya kenapa saya mengatakan dari 13 tahun sampai 29 dia tidak tercatat ya, artinya catatan Kristen tentang Yesus tidak lengkap. Gitu. Karena ada yang hilang di masa itu. Ya Allah menceritakan tentang Nabi Isa atau Yesus membuat burung dari tanah liat. Ya itu kan tidak tercatat di tempat Anda. Terus apalagi kata Anda di situ tentang masalah Nabi Isa Ngomong tadi. bayi. Ngomong bayi. Ya. Iya. Kenapa tidak tercatat di kitab Anda? Karena pencatat kitab Anda saat Yesus bayi itu belum berteman dengan Yohanes, Matius, Lukas dan Markus. Terima Logika. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Logika Ustadz. kan kayak gitu. Masa habis Yesus lahir, Yohanes dan Markus nungguin ibunya melahirkan gitu? Kan enggak. Terima kasih Pak Ustadz. Artinya saya tidak memaksa Pak Ustadz harus mengikuti keinginan saya, tidak. Artinya, Iya. terima kasih Pak Ustadz sudah konfirmasi. Ya kayak gitu, dia belum dicatatkan waktu dia lahir, tapi Allah mencatatkan. Karena apa? Karena Allah yang mengutus Nabi Isa alaihi salam. Makanya tuh kan bunyinya di Al-Quran tuh dari ayat 30 surah Maryam sampai 38. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Tuh, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia menjadikan aku seorang nabi dan dia memberi aku kitab Injil, kan gitu. Terus satu Pak, jawaban Bapak tentang masalah Yesus yang di Nazaret tadi, masalah melihat atau tidak melihat. Begini Pak, seharusnya kalau Tuhan itu adil, yang namanya Tuhan, kalau bisa melihat satu manusia bisa melihat Tuhan, maka demi keadilan agar sifatnya itu tidak jatuh, maka dia harus menunjukkan semua manusia. Fisiknya itu dia harus tunjukkan kepada seluruh manusia. Itu baru adil, baru Tuhan namanya.
Gitu. Begini, Tapi kalau ya. kalau Tuhannya hanya menampilkan 33 tahun, lalu gimana dengan orang buta? Gak bisa melihat dunia pun gak bisa, apalagi melihat Tuhan. Mana adilnya? Coba jawab. Iya, begini Pak Ustaz. Kalau kita bertemu dengan tidak ada cerita atau tidak ada sejarahnya, kita tidak tahu ke depan Pak Ustaz ya. Tapi sampai saat ini Tuhan itu pernah datang ke dunia pada saat Nabi Musa ketika menuliskan loh batu kepada di Gunung Sinai. Kemudian Tuhan juga pernah menampakkan dirinya kepada Musa di dalam Alkitab melalui semaduri, dan itu pun dalam api. Nah, artinya, mohon maaf, artinya ketika kita bertemu dengan Allah langsung, artinya tidak mungkin. Nah, makanya salah satu cara Allah supaya bertemu dengan manusia dan supaya selamat dari dosa, yaitu ia menjadi manusia. Pertanyaan Pak Ustadz adalah, bagaimana dengan ini tidak adil sebagainya segala macam. Artinya bukan juga tidak adil. Nah, di dalam kitab para nabi bahwasanya keselamatan hanya datang dari bangsa-bangsa Yahudi. Jadi termasuk Isa ini. Nah, keselamatan hanya datang dari bangsa-bangsa Yahudi. Makanya tanah perjanjian itu menjadi tanah. Saya nggak, mohon maaf, saya nggak masuk ke sana. Tapi artinya apa yang diturunkan dari Allah dan sampai kepada manusia adalah hanya melalui bangsa Yahudi. Apakah bermasalahkah ketika saya tidak melihat Yesus yang pada saat itu? Ya tidak Pak Ustadz. Karena ada ajarannya, ada ajaran, ada firman yang disampaikannya. Tentu ketika saya membaca itu, maka itulah dia. Ya, karakternya, sifatnya Allah itu bagaimana? Ya, itu kira-kira Pak Ustadz. Ya artinya gini Pak, Tuhan Anda Yesus itu nggak bisa dijadikan Tuhan karena dia nggak adil. Makanya kalau dia kagak adil ya, kalau dia adil dia akan menunjukkan dirinya kepada seluruh manusia. Kita akan Kan ketemu gitu. nanti. Kita akan ketemu di akhir zaman nanti Pak Ustadz. Oh nunggu akhir zaman ya, beruntung dong orang abad pertama Ya, kalau kayak gitu. Karena memang Protes di akhir saya. zaman kita pasti Jelas ketemu, Pak. Ustadz. Ya. Kalau saya ketemu Yesus saat ini ya, Sus, kau di abad pertama nongol ya, sedangkan aku sekarang nggak bisa lihat. Tapi kita Protes saya, melihatnya, enak kali orang abad pertama bisa lihat Tuhan. Saya yang di tahun 2025 nggak bisa lihat Tuhan. Tuhan macam apa ini? Kan gitu. Yesus bilang bahwasanya ketika di akhir zaman nanti kita akan melihatnya di dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan yang bagaimana? Di dalam kemuliaannya sebagai Allah. Dan itu tercatat Pak Ustaz, terkonfirmasi. Ya, itu kira-kira Pak. Persoalan masalah Gini Pak. tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku masuk surga itu. Oh nanti ke situ. Ya. Nanti ke situ. Masalahnya kayak gini Pak ya. Yang Anda ceritakan 10 hukum Taurat itu teofani. Terus dalam api itu juga teofani. Suara itu teofani namanya. Teofani di dalam pemahaman Yahudi. Iya. Jadi nggak ada langsung Tuhan itu nongol bentuk fisik ke hadapan Nabi Musa, nggak ada. Di zaman Abraham ya Pak ya, kalaunya Tuhan kelihatan, maka manusia akan mati melihat Tuhan. Begitu Sepakat, pula di Pak. zaman Musa. Di zaman Musa, Keluaran 33 nomor 20, yang melihat Tuhan manusia akan mati. Kayak gitu. Nah, di zaman Yesus lucunya Tuhannya langsung nongol ke muka bumi, bukan manusianya yang mati, Pak. Malah Tuhannya yang mati, kebalik gitu. Itu sudah dibuatkan Pak. Kematiannya itu Kok bisa gitu? Di zaman Ya. dulu manusia lihat Tuhan, manusianya mati. Di zaman Yesus Sudah. Tuhannya yang nongol, Ya. Tuhannya yang mati, Pak. kita nggak usah heran Pak. Kita nggak usah heran kenapa dia mati. Artinya sudah dinubuatkan juga ribuan tahun sebelumnya bahwasanya dia akan dihitung di antara pemerintah-pemerintah. Jadi kiri kanannya ada orang disalibkan juga, dan itu sudah dibuatkan Pak Ustaz. Artinya dia memang akan mati disalibkan. Jadi mohon maaf, artinya itulah jalan yang harus ditempuhnya hanya demi kita manusia yang berdosa, karena firman berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya diri kita ini pun adalah ada pemberian daripada Tuhan dan nafas rohnya daripada Allah. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Menurut saya ini, mohon maaf, saya bukan motong, mungkin besok lagi saya naik, ada acara di dalam ini Pak Ustadz. Izin, mohon maaf kalau ada yang salah Pak Ustadz. Ya, saya mohon maaf sama Pak Ustadz dan semua saudara-saudaraku yang muslim. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Iya Pak Ustadz. Itu turun Pak Ustadz. Iya, selamat malam Pak. Iya, malam Pak Ustadz. Malam.